Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Ibu Syifa Hanum Budiawati dengan topik menerapkan prinsip dan metode penggaraman. Mudah-mudahan masih ingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Indikator kita pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, melakukan proses penggaraman. Yang kedua, menghitung kebutuhan garam pada proses dry salting. Dan yang ketiga, menghitung kebutuhan garam pada proses wet salting. Nah, poin pembahasan kita yang pertama adalah prinsip penggaraman dan yang kedua adalah menentukan kebutuhan jumlah garam pada metode dry salting. Yang ketiga, menentukan kebutuhan jumlah garam pada wet salting. Dan yang keempat, mendemonstrasikan proses penggaraman dengan metode dry salting. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan proses penggaraman dengan metode wet salting. Baik, yang pertama ya, yaitu prinsip penggaraman. Masih ingat kan? Ini tidak boleh dilupakan ya, karena ini dasar dari semua teori tentang pengolahan tradisional. Nah, yang kita ingat bahwa prinsip penggaraman adalah mengurangi kadar air dalam tubuh ikan. Ingat ya, mengurangi kadar air dalam tubuh ikan sehingga menambah daya awet ikan melalui proses osmosa menggunakan garam. Di mana selama proses penggaraman berlangsung, terjadi penetrasi garam ke dalam tubuh ikan dan keluarnya cairan dari dalam tubuh ikan karena adanya perbedaan konsentrasi. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah garam pada metode dry salting. Pada teori yang sebelumnya kita pelajari, ingat bahwa jumlah garam itu sesuai dengan keinginan pengolah, di mana tergantung juga dengan ukuran ikan. Kalau ikan besar antara 20-30%, ikan sedang 15-20%, dan ikan kecil 5%. Nah, bagaimana caranya? Anggap saja kita akan melakukan penggaraman dengan ikan yang berukuran sedang, dan untuk proses dry salting kita pilih dengan kadar 15%. Bagaimana caranya? Maka yang pertama kita timbang ikan setelah proses penyiangan. Anggap berat ikan adalah 800 gram. Kemudian yang kedua adalah proses pencucian. Cuci ikan yang sudah disiangi dengan air yang mengalir agar semua kotoran dan lendirnya hilang. Nah, kemudian untuk menghitung jumlah garam, caranya adalah dengan kadar garam yang kita tentukan, kita kalikan dengan berat ikan. Karena tadi kadarnya 15%, kita kalikan dengan berat ikan yaitu 800 gram. 15% itu sama dengan 15/100, kita kalikan 800 gram sehingga hasilnya sama dengan ya 120 gram. Gitu caranya ya. Jadi kadar garam dikalikan berat ikan. Ingat, kadar garam yang kita tentukan dikalikan dengan berat ikan. Nah, selanjutnya setelah kita tahu takaran atau jumlah kebutuhan garam, maka selanjutnya kita atur ikan dengan metode dry salting. Siapkan wadah yang sudah bersih dahulu, pakai bahan plastik ya. Kemudian di dasar wadah kita taburkan garam. Setelah kita taburkan garam secara merata, kemudian susun ikan dengan cara perutnya menghadap ke bawah, lalu taburi atasnya lagi dengan garam. Kemudian setelah garam, kita susun lagi ikan, lalu garam, ikan, dan garam. Ya. Usahakan yang paling atas yang paling tebal. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah garam pada metode wet salting. Tetap ya, aturannya adalah ukuran ikan. Dan andai saja kita praktek menggunakan ikan sedang dan kadar garam, untuk wet salting kita tentukan adalah 20%. Maka caranya adalah sama. Yang pertama, kita timbang ikan setelah proses penyiangan, anggap dengan berat 500 gram. Kemudian kita cuci ikan di air yang mengalir agar semua sisa kotoran dan lendir hilang. Nah, untuk proses menghitung kebutuhan garam dengan metode wet salting itu bukan dengan dasar dari berat ikan, tetapi kita buat larutan garam dulu. Yang perkiraan jumlahnya adalah agar semua ikan terendam. Maka
Anggap saja kita gunakan air 500 ml karena ikannya hanya 800 gram. Maka kadar garam yang kita tentukan yaitu 20%, kita kalikan dengan jumlah air yaitu 500 ml. Maka 20% kita kalikan 500 ml sama dengan 100 ml. Karena ini yang dicari adalah gram, maka satuannya kita rubah menjadi gram, karena yang kita cari adalah garam. Jadi bukan 100 mg garam tetapi 100 gram garam ya. Nah, setelah jumlah garam dan jumlah ikan sudah kita tentukan, maka siapkan wadah yang sudah bersih, lalu tuang air sebanyak 500 ml, kemudian larutkan 100 gram garam pada air yang mengalir, kemudian susun ikan dalam larutan garam tersebut dan atasnya diberi pemberat. Nah, seperti ini demonstrasi penggaraman dengan metode dry salting dengan penggaraman kering. Kita lihat ya. Baiklah anak-anak, ini adalah proses demonstrasi proses penggaraman dry salting. Pertama, ikan yang sudah disiangi dan sudah dicuci, timbang. Ini kebetulan ikan ibu beratnya 260 gram. Lalu timbang garam sesuai kebutuhan. Kadar yang kita tetapkan tadi adalah 15%. Berarti 15% kali 260 sama dengan 39 gram. Nah ya. Setelah itu siapkan wadah yang sudah bersih dan taburkan garam di dasar wadah. Setelah sebagian garam kita taburkan dalam dasar wadah, susun ikan di atas garam ya. Susun dengan rapi dengan parut menghadap ke bawah. Nah, seperti itu. Ya, susun seluruhnya sampai ikan habis. Kemudian taburkan garam yang masih tersisa untuk menutupi seluruh permukaan ikan yang ada ya. Kalau sudah habis jangan ditambah lagi ya. Jadi sesuai dengan kecukupan garam yang ada. Nanti kalau Anda ditambahkan maka kadarnya tidak 15% lagi ya, diletakkan. Setelah itu kemudian tutup rapat, lalu biarkan proses penggaraman selesai. Proses penggaraman berlangsung 2-3 hari. Baik anak-anak, ini adalah proses demonstrasi penggaraman metode wet salting. Pertama ditimbang ikan, sama ya, menggunakan ikan sebanyak 260 gram. Kemudian kita timbang garam, sebagaimana yang tadi disampaikan, kita akan gunakan untuk wet salting 20%. 20% dari air sebanyak 500 ml, berarti sama dengan 100 gram. Nah, kemudian siapkan wadah yang bersih, tuang air sebanyak 500 ml, lalu tuang atau masukkan garam yang sudah ditimbang tadi dan aduk hingga rata. Setelah garam semuanya tercampur dan menjadi larutan garam dengan kadar garam 20%, maka masukkan ikan, susun lagi dalam wadah yang sudah berisi larutan garam sebesar 20%. Kemudian letakkan pemberat di atas ikan. Tujuannya adalah supaya seluruh ikan terendam dalam larutan garam dan beri pemberat ya. Pemberatnya kalau bahannya dari besi atau dari bahan yang lain bukan plastik, maka bungkus plastik ya biar tidak korosi. Setelah itu tutup wadah dan biarkan proses penggaraman selama 2-3 hari. Nah, penampakannya seperti ini ya. Nah, baiklah anak-anak, sudah paham ya. Sekarang tugas untuk menerapkan teknik penggaraman atau untuk Anda mempraktekkan bagaimana membuat penggaraman ikan di rumah. Yang pertama adalah lakukan penggaraman dengan metode dry salting dan wet salting sebagaimana yang sudah Ibu contohkan tadi. Jenis dan berat ikan menyesuaikan apa yang Anda miliki di rumah. Ikan apa saja boleh, beratnya juga boleh. Berat kecil, beratnya seberapa boleh, jumlahnya seberapa boleh, sesuai yang Anda miliki. Nah, yang kedua, apabila misalnya di rumah tidak memiliki timbangan, maka untuk berat ikan sesuaikan saja pada saat yang dibeli ya. Misalnya belinya 1 kilo, ya anggap itu 1 kilo, lalu kemudian
Kalau pingin setengahnya berarti Anda bagi menjadi 2 atau seperempatnya ya bagi 4 seperti itu ya. Dan jika dan untuk garam kalau nggak punya timbangan, Anda boleh menggunakan takaran sendok makan. 1 sendok makan setara dengan 15 gram. Kadar garamnya silakan sesuaikan dengan yang ada di rumah. Jika ikannya berukuran besar, gunakan kadar garam sebesar 25%, dan jika ikannya sedang, gunakan kadar garam 15%. Dan untuk ikan yang berukuran kecil, gunakan kadar garam sebesar 5%. Baik itu untuk proses dry salting maupun untuk proses wet salting. Bisa dipahami ya anak-anak ibu semuanya? Ya, silakan praktek dengan yang Anda miliki di rumah, ikan jenis apapun itu boleh. Tapi seperti yang Ibu contohkan tadi. Nah, untuk yang ketiga, apabila pada saat melaksanakan praktek, silakan tugas-tugas ini Anda pertama boleh Anda videokan, ya, seperti contohnya Ibu. Atau boleh juga difoto saja di setiap tahapannya. Kemudian beri keterangan bagaimana cara mendapatkan ukuran garamnya, baik itu pada saat dry salting maupun can salting. Juga bagaimana cara penyusunan ikannya. Bisa dipahami, Nak? Ya, mudah-mudahan bisa, dan tidak usah memberatkan seberapapun, dalam jumlah kecil pun boleh. Yang penting Anda tahu prinsip penerapan teknik penggaraman ini ya. Mudah-mudahan dimudahkan untuk melaksanakan tugas ini ya anak-anak ibu semuanya, dan mungkin sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dimudahkan. Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertatap muka kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagaimana biasa. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan tetap semangat, bahagia selalu sepanjang hari.